Sekarang kita udah ada di Jalan Jenderal Suprapto dan kita sekarang udah ada di depan rumah makan Es Brasil nih. Di mana Es Brasil ini merupakan salah satu es krim yang paling legend di Purwokerto. Kalian penasaran sama rasanya? Yuk langsung aja kita masuk. Sekarang aku udah di dalam rumah makan Es Brasil dan aku bakal nyicipin beberapa varian menu nih. Karena ini menunya berbau-bau sama pastry, jadi kita undang ahlinya pastry. Di sini udah ada Kak Ade ya. Hai teman-teman. Gimana nih kabarnya Kak Ade? Ya alhamdulillah sehat untuk hari ini sehat. Nah di sini jadi tuh ada es krim yang udah dibungkusin kayak gini ya teman-teman. Mungkin buat kalian yang area Purwokerto atau daerah Purwokerto udah nggak asing. Karena ini udah banyak banget dijual di toko-toko. Dan ada juga yang es krim kayak gini yang dine in buat yang di toko. Oke teman-teman, kali ini aku bakalan jelasin ya sedikit ya. Tadi udah tanya-tanya sedikit seputar es Brasil ya. Jadi ada beberapa varian di sini. Ada salah satunya es gabus ya. Sudah tidak asing lagi ya. Ini udah dari zaman SD sampai SMP, ini masih terkenal sampai sekarang ya, es gabus. Ini terus yang kali ini yang panjang-panjang. Ini namanya es mambo. Nah ini ada varian ketan hitam teman-teman. Yang ketiga ini udah nggak asing lagi ya, di toko-toko udah banyak sekali yang jualan kayak gini nih, es Brasil. Nah yang ini ada varian kacang hijau. Sebetulnya ada banyak varian ya, ada roti dawet, tape, durian, nangka, kopi dan macam-macam, ada banyak. Ini ada es Brasil tapi rasa rujak. Biasanya rujak kan jadi dengan rasa pedas, asin gitu lah. Nah kali ini di sini tuh dibuat es, bentuknya kayak ini nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Rasanya belum cobain ya, nanti kita cobain bareng-bareng. Oke. Nah sekarang waktunya kita nyicipin nih sama barengan sama Kak Ade ya. Teman-teman, jadi yang aku makan ini ada varian roti ya. Jadi dalam itu ada roti tawarnya, terus ada es krim macam-macam, ada tutti frutti, ada vanilla, ada anggur. Nah di atasnya disiram pakai topping coklat cair gitu ya teman-teman. Ya, kali ini aku cobain yang es Brasil rasa rujak ya. Ini unik sekali karena biasanya rujak itu pakai bumbu kacang, rasanya gurih pedas. Ya ini dominan rasanya asam sama manis teman-teman. Kalian wajib cobain ini. Nah, terus yang satunya lagi ini aku udah cobain. Ini kertas es Brasil rasa ketan hitam teman-teman. Rasanya itu dominan sekali ya. Ini pakai santan teman-teman. Jadi dominan santan sama ketan hitam. Kalau kalian pernah nyobain bubur ketan hitam, nggak beda jauh sama itu. Kalian juga wajib cobain ini nih. Buat informasi teman-teman nih, jadi Es Brasil ini buka dari jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Di sini bukan cuma tempat es krim doang ya, tapi ada nasi ramesnya juga. Nasi ramesnya juga ramai kok kalau di jam-jam makan siang. Nah, buat informasi teman-teman, jadi harga di sini tuh terjangkau banget ya. Mulai dari 1.500-an untuk yang es krim kemasan dan sampai 24.000 itu yang bisa dine in di sini. Kebetulan kita dikasih kesempatan nih buat berkunjung ke pabrik es Brasilnya. Jadi kita bakal belajar dari pemiliknya langsung dan tahu proses pembuatan es Brasil ini. Oke Mas Berbasis, kali ini kita sudah ada di pabrik dari es Brasil itu sendiri. Dan sekarang waktunya kita buat eksplorasi pabrik ini dan kita bakal belajar banyak bersama pemiliknya. Yuk langsung saja kita ke poin. Vad hakten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen.
Halo Mas Bro Mbak Sis, kembali lagi bersama saya Beno di Dremba dan kali ini kita sudah di pabrik dari es Brasil. Kita sangat bersyukur banget nih diberi kesempatan buat ngepoin tempat ini dan bisa belajar bareng dengan Om Edi. Ya, di samping saya ada Om Edi. Halo Om Edi, selamat sore ya Om. Iya. Oke, Om Edi, kita langsung aja nih Om. Kita pingin belajar banyak dengan Om Edi ya sebagai salah satu pemilik dari es Brasil, di mana setahu kita ya Om, es Brasil ini udah berdiri kurang lebih setengah abad lebih ya, 52 tahun ya kurang lebihnya ya Om. Iya. Kita mau belajar banyak gimana sih Om bisa survive sepanjang itu gitu kan, dan asal mulanya es Brasil itu gimana gitu. Yang pertama ya Om, pastinya ini udah ada di tahun berapa dan gimana sih Om, kok Om bisa tercetus jualan es gitu loh? Kenapa nggak jualan yang lainnya gitu? Ya, terima kasih. Agak panjang nih ceritanya. Kita mulai dari awal dulu aja. Jadi sebenarnya es Brasil ini yang bikin bukan Om. Om ini udah generasi kedua. Jadi awalnya dulu yang bikin orang tua Om. Jadi tahun 68. Waktu itu masih di Purwokerto di Kebon Dalam itu. Jadi saat itu memang kita bikinnya masih benar-benar skala kecil gitu. Jadi hanya untuk mengisi kesibukan kita buat es. Orang tua saya dulu waktu bikin es pertama kali yang modelnya seperti lilin, diikat pakai karet gitu. Nah itu dijual hanya dengan diedarkan di sekitar rumah saja gitu. Ya bikinnya juga hanya hitungan 10-20 biji. Nah ceritanya kalau menurut orang tua saya, menurut mama saya tuh ternyata banyak penggemarnya. Jadi bikin 20 habis tahun 68 itu. Terus akhirnya bikin lebih banyak. Ternyata banyak peminatnya gitu. Iya. Jadi bener-bener ini mulai dari hal yang kecil ya Om. Selanjutnya gini Om, saya mau kepo nih Om soal namanya. Jadi namanya itu kan es Brasil ya. Dan waktu saya kecil itu Brasilnya ekspektasi saya, gambaran saya itu ke negara gitu kan. Iya, negara Brasil. Ternyata kan Brasilnya tuh es. Lalu saya berpikir apakah itu berhasil atau Brasil. Itu kenapa Brasil dan artinya apa sih Om? Ya benar. Makanya banyak orang yang nanya, kenapa Brasil? Disangkanya apakah esnya resepnya dari negara Brasil gitu. Itu ternyata enggak. Ternyata memang Brasil itu bahasa Banyumas. Orang Banyumas tuh ngomong kalau berhasil itu kan Brasil apa enggak gitu loh. Jadi kata berhasil itu bahasa Banyumasan nyebutnya kan berhasil gitu. Nah itu yang dipakai. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia berhasil, kalau orang Banyumas nyebutnya kan berhasil. Sudah berhasil belum gitu loh. Jadi ini ternyata diambil dari bahasa Banyumas. Oke, selanjutnya nih Om, kita ke pertanyaan yang lebih ke arah teknisnya dulu ya Om. Jadi tadi kan saya sudah jalan-jalan di pabriknya nih Om. Ternyata semua tuh masih dibuat manual ya Om. Itu berarti dari zaman dulu ya Om. Itu dari zaman dulu dibuat manual kayak gitu oleh tenaga manusia. Apa aja sih Om, bisa dideskripsikan sedikit coba tentang proses pembuatannya gitu? Ya, jadi kalau cerita pembuatannya, untuk pengemasannya masih mirip dengan awalnya dulu. Kalau tadi dilihat ke tempat produksi kan ada yang bungkusnya pakai lilin gitu ya. Iya. Itu memang dari dulu juga pakainya lilin gitu loh. Cuman sekarang di sini memang setelah produksinya agak banyak ya, ada beberapa alat bantu, tapi bukan di pengemasannya, tapi di persiapan bahannya gitu. Jadi kenapa pakai lilin, kenapa model plastik seperti itu memang ada ceritanya sendiri. Karena nggak mudah ternyata mengemas air di dalam plastik untuk dibekukan kalau kita menggunakan mesin. Ya, jadi karena sifatnya es itu memuai, kalau di dalam plastik yang pakai mesin biasanya plastiknya itu cenderung tidak mudah memuai, nanti jebol. Jadi paling bagus memang pakai plastik biasa, dibungkus pakai lilin seperti itu. Gitu. Ya, jadi penggunaan lilin itu juga ada tujuannya ya Mas Bro Mbak Sis, tidak sembarangan juga menggunakan lilin gitu, karena ada proses pemuaian di dalamnya gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih Om, jadi ternyata ini emang menggunakan bahan-bahan alami semuanya ya. Tadi saya juga ngelihat ada buah-buahan gitu ya, dan cukup variatif gitu. Ide dari siapa sih Om? Lalu
bahkan juga sampai rujak aja bisa jadi es tuh Om. Itu sangat variatif tuh, gimana tuh Om? Ya, seperti tadi saya bilang, saya ini sudah generasi kedua, jadi memang dari awalnya rasa-rasanya itu ada sebagian besar sudah rasa lama, paling ada beberapa rasa baru yang di-create belakangan ini, tapi sebagian besar udah lama gitu loh. Jadi memang intinya kita pengen menyajikan es yang berbeda dengan yang umumnya ada di pasaran gitu loh. Kalau di pasaran banyak es yang menggunakan bahan artifisial, misalnya coklat atau teh hijau atau segala macam. Kita pengen tonjolkan bahwa kita menggunakan yang bahan baku alami gitu. Baik. Oke. Jadi ini merupakan strategi juga nih ya, bisa jadi strategi dari Om bahwa di pasaran itu banyak menggunakan bahan-bahan yang udah mungkin bahan-bahan kimia lainnya atau enggak mungkin kayak coklat tadi yang sudah dibilang sama Om, tapi di sini juga tetap mempertahankan bahan-bahan tradisional gitu ya Om. Oke, paham. Oke Om, jadi gini, tadi kan kita juga udah muter-muter pabrik dan ternyata karyawannya tuh banyak banget ya Om. Kalau boleh tahu nih Om ya, berapa sih jumlah karyawan entah itu di pabrik ataupun di tokonya tuh atau di rumah makannya gitu? Kalau yang di pabrik ya kurang lebih sekitar 80-an. Kalau yang di rumah makannya? Makan sekitar 30-an lah. Oh iya. Ini kan tadi ini banyak banget orang yang kerja di sini ya Om. Dan sedangkan ini ada wabah COVID-19. Apakah ada banyak karyawan yang dirumahkan atau bagaimana nih Om mengatasi ini? Atau ada trik lain dari Om gitu sebagai pelaku bisnis? COVID-19 ini ceritanya kemarin waktu awal-awalnya COVID-19 begitu merebak, kita juga istilahnya penjualan kan sepi sekali. Waktu itu ya kita memang sampai masuknya tuh sehari masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari libur, sama hampir kurang lebih nyaris sebulan. Gitu. Oh jadi lebih ke arah pengaturan jadwal karyawannya ya Om, kalau bahasanya gitu. Oke. Nggak full, hanya setengah hari. Ya, yang penting mereka karena ya kita prinsipnya susah juga ya, apalagi kalau yang padat karya seperti ini. Mereka suruh nggak kerja, mereka butuh penghasilan juga. Tapi kalau kita kerjanya full, kita nggak bisa jual, barang kita numpuk gitu lah. Jadi akhirnya dibuat kebijakan seperti itu. Oke. Tapi sekarang sih ya sudah mulai kembali new normal, tapi walaupun belum full gitu. Mudah-mudahan Om segera balik lagi ke arah yang lebih normal dan lebih baik lagi agar semua aktivitas ekonomi berjalan dengan normal gitu ya. Kemudian nih Om, untuk yang produksi es yang dalam kemasan ya, bungkusan-bungkusan itu kan diproduksi di pabrik ini ya Om. Kalau boleh tahu nih, di luar wabah COVID-19 itu bisa nyampe produksi berapa biji sih dari satu harinya gitu Om? Bisnisnya pastinya Om Sri nggak tahu, karena biasanya buatnya itu kita per batch per ember itu. Tapi kurang lebihnya sebelum COVID-19 ya sekitar 10 sampai 12 ribu sehari. Oke. Jadi 10 sampai 12 ribu per harinya ya gitu, dengan bahan baku yang berbeda-beda tadi ya gitu ya. Gini Om, ini kan sudah punya apa ya, ada pabrik tersendiri di daerah Sokaraja, kemudian ada rumah makannya di Purwokerto. Apakah Om tidak berencana untuk menjajaki kota lain dengan membuka outlet dalam bentuk fisik di luar sana gitu Om? Pertanyaan yang bagus tuh. Kenapa nggak buka di tempat lain ya? Tapi memang sudah ada banyak permintaan, terutama kalau tadi kalian sempat lihat yang di tokonya itu kan ada es yang dalam gelas gitu ya. Itu udah arahnya banyak yang bilang itu harusnya bisa dibuat kafe khusus es krim gitu loh. Banyak permintaan ke arah situ gitu loh. Banyak permintaan yang bilang saya punya tempat, silakan dipakai, tapi dibuatkan tata caranya. Ya, terus terang itu tantangan buat kita. Kita sedang mencoba membuat SOP-nya ke arah situ. Ya. Baik Om, semoga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikonsepkan bisa terwujudkan. Akhirnya banyak Mas Bro Mbak Sis yang di luar kota sana bisa ngicipin es Brasilnya ini ya gitu. Atau enggak, buat Mas Bro Mbak Sis yang lagi singgah di Purwokerto atau ada kegiatan di Purwokerto bisa kunjungi tuh di rumah makan es Brasil yang tepatnya di Kebon Dalem. Oke Om, sekarang kita mau nanya mengenai tadi sih, ini dengan adanya perkembangan zaman, banyak banget industri-industri es, ada beberapa produk baru juga di luar sana, dan sedangkan di arah es Brasil ini kalau kita lihat ini jatuhnya kayak homemade gitu ya Om. Gimana sih Om caranya Om survive ini selama hampir setengah abad, bisa dapat pelanggan yang banyak dan mengakali proses operasional di pabrik itu?
Sebenarnya makanya tantangan tersendiri nih, karena kita membuatnya masih manual, yang dimana kan produktivitasnya pasti akan tidak bisa sebagus kalau kita pakai mesin gitu loh. Iya, betul. Dan juga kita menggunakan itu tadi, bahan bakunya bahan baku lokal, bahan baku segar, itu yang memang sebenarnya kalau kita bicara masalah efisiensi produksi ya sudah agak berat gitu loh. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, sementara pesaing-pesaing yang buat marginal pakai mesin, buatnya bisa dalam jumlah yang banyak dengan bentuk yang seragam. Tapi sebenarnya kita tetap mempertahankan rasa, itu yang utama sebenarnya. Karena selama ini es Brasil promosinya ya berdasarkan rasa yang dihasilkan gitu loh. Jadi kita nggak pernah promosi, kita nggak pernah pasang iklan, kita nggak pernah apa. Yang kita harapkan kalau orang makan es buatan kita merasa rasanya cocok, dia akan menceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Baik. Jadi dari resep yang dipertahankan, lalu akhirnya orang dari mulut ke mulut juga ya Om, akhirnya banyak yang tahu nih dengan es Brasil gini ya. Oke, selanjutnya ya Om, tadi kan sudah bahas tentang sedikit marketingnya juga, tanpa Om juga harus ini ya. Kita lanjut ke arah, kalau dari Om sendiri Om, sejauh ini produk dari es Brasil tadi yang paling laris, yang paling diminatin banyak orang yang mana sih Om? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Berbasis dan barangkali juga mereka penasaran juga gitu. Jadi kita membuat es macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya kotak, ada yang panjang seperti lilin, ada yang pakai kons, ada yang pakai cup. Yang paling populer, yang paling dicari orang itu yang bentuknya kotak. Dan itu yang memang produksi utama kita di sini seperti itu, yang kotak itu. Oh, jadi yang kotak emang itu jumlahnya diproduksi lebih banyak dan karena emang orang taunya ya es Brasil seperti itu gitu ya. Oke. Juga harganya termasuk yang paling pas gitu loh. Oh iya betul. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Om. Jadi buat Mas Bro Mbak Sis yang ada di luar sana, saya minta pesan-pesannya nih Om. Barangkali mereka pingin mulai bisnis kuliner atau enggak yang sedang menjalankan bisnis kuliner agar bisnisnya tetap berjalan dengan lancar dan ramai gitu. Silakan Om, bisa dikasih saran-sarannya buat kita semua. Waduh, memberi saran ya. Saya bukan dosen suruh memberi saran, tapi hanya berbagi pengalaman saja ya. Jadi intinya begini, kalau orang usaha itu ada banyak jenis usaha. Kadang-kadang kalau kita lihat memang ada usaha yang di awalnya membutuhkan modal yang besar. Ya seperti misalkan kalau contoh gampang orang bikin percetakan itu kan butuh alat-alat cetak yang nilainya nggak sedikit gitu. Tetapi untuk kuliner sebenarnya yang utama adalah itu tadi, konsisten dalam hal rasa. Jadi itu ya ilmu yang bisa kita dapat, pesannya bahwa lagi-lagi kuliner basicnya itu ada di rasa ya. Gimana rasanya udah cocok antara yang membuat dan yang memakan, pasti dijamin seterusnya bakal berjalan dengan sesuai ekspektasi gitu ya. Oke, cukup sekian dulu ya Om Edi buat waktunya. Terima kasih banyak ya Om buat kesempatannya. Semoga apa yang sudah Om sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman Mas Bro Mbak Sis yang ada di luar sana gitu. Terima kasih banyak ya Om buat waktunya. Selamat sore Om. Oke Mas Bro Mbak Sis, cukup sekian eksplorasi kita mengenai es Brasil, mulai dari rumah makannya yang ada di daerah Kebon Dalem Purwokerto sampai pabriknya yang ada di Sukaraja. Semoga apa yang udah Om Edi berikan semuanya, sharing-sharing Om Edi dapat berguna buat Mas Bro Mbak Sis yang ada di rumah. Saksikan terus video-video selanjutnya dari Dremba. Kita makan semua makan, salam Yongmai.